Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Vera Agustin akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian dengan judul formulasi pembuatan biskuit dengan substitusi tepung jantung pisang kepok kuning. Pertama ada daftar isi yang meliputi bab 1, bab 2, bab 3, dan referensi. Pertama ada latar belakang. Menurut Saksono 2012, berdasarkan data Asosiasi Industri tahun 2012, konsumsi biskuit meningkat sebesar 5-8% yang didorong oleh kenaikan konsumsi domestik. Hal ini dikarenakan biskuit menjadi cemilan yang digemari oleh seluruh masyarakat. Penggunaan sumber pangan seperti jantung pisang kepok kuning belum begitu diminati oleh masyarakat sebagai bahan utama pembuatan biskuit. Padahal, jantung pisang memiliki kandungan nutrisi yang komplit seperti protein, fosfor, mineral, kalsium, vitamin B1, C, dan kandungan serat yang cukup tinggi. Jantung pisang segar memiliki serat 20,31 sampai 1,38 gram per 100 gram. Sedangkan jantung pisang kering memiliki serat 17,41 sampai 1,42 gram per 100 gram. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan 1. Menganalisis pengaruh organoleptik dalam substitusi tepung jantung pisang sebagai bahan utama pembuatan biskuit meliputi rasa, warna, aroma, dan tekstur. Kedua, menganalisis bagaimana kualitas serat pangan biskuit jantung pisang yang dihasilkan setelah adanya penambahan jantung pisang kepok kuning. Ketiga, menganalisis uji fisik berfokus pada kerenyahan dan kekerasan biskuit dengan berbagai perlakuan penambahan tepung terigu dan tepung jantung pisang. Bab 2 meliputi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari tepung terigu, jantung pisang, dan biskuit. Pertama ada tepung terigu. Tepung terigu berfungsi sebagai bahan dasar untuk pembuatan adonan biskuit. Tepung terigu berfungsi untuk membangun kerangka kue, mengikat bahan lain, dan mendapatkan tekstur kue yang baik. Di sini ada tabel kandungan gizi pada tepung terigu per 100 gram dengan sumber Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pertama ada unsur gizi yang meliputi energi dengan kadar 34,6 kg. Selanjutnya ada air dengan kadar 12 gram, protein 10,3 gram, lemak 10,1,0 gram, karbohidrat 76,3 gram, serat 2,7 gram, kalsium 15,0 gram, dan magnesium sebesar 22,0 gram. Selanjutnya jantung pisang. Jantung pisang kepok kuning memiliki protein sebesar 1,26 gram, lemak 0,35 gram, karbohidrat 8,31 gram, magnesium yang terdiri dari Ca 6,00 dan Fe 0,30 dan P 50. Sedangkan vitamin meliputi vitamin A 140, vitamin B 0,06 dan vitamin C 9,00. Salah satu manfaat jantung pisang salah satunya dapat menghindari kita dari penyakit jantung dan stroke karena dapat memperlancar sirkulasi darah dan bersifat antikoagulan, artinya mencegah penggumpalan darah. Selanjutnya ada biskuit. Biskuit adalah produk yang diolah dengan memanggang adonan dari tepung terigu dengan penambahan makanan lain dan dengan atau tanpa penambahan. Bahan baku biskuit terdiri dari tepung, air, susu, putih telur,
Sedangkan bahan pelembutnya terdiri dari gula, lemak, minyak goreng, bahan pengembang, dan kuning telur. Bab 3 berisi rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan perbandingan tepung terigu dan tepung jantung pisang sebesar A1 0:100, A2 50:50, dan A3 40:60 dengan tiap perlakuan masing-masing 2 kali percobaan. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis uji ANOVA. Masing-masing dari ketiga sampel akan diuji serat pangan dan uji fisik yang meliputi kerenyahan dan kekerasan, dan uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Lalu ada pembuatan tepung jantung pisang. Yang pertama, kita memilih jantung pisang yang baik. Lalu dilakukan blanching selama 2 menit, lalu dikupas dan diiris tipis-tipis kurang lebih 2 mili. Lalu dijemur kurang lebih 48 jam, lalu digiling dan diayak dengan ukuran ayakan 80 mes. Lalu jadilah tepung jantung pisang. Selanjutnya adalah pembuatan biskuit jantung pisang. Bahan utamanya ada susu krim, susu skim 10 gram, telur 1 butir, gula 60 gram, dan margarin 25 gram. Lalu campuran diaduk hingga merata menggunakan mixer selama kurang lebih 3 menit. Selanjutnya, tepung terigu dan tepung jantung pisang dengan perbandingan A1 0:100, A2 50:50, A3 40:60. Ketiga perlakuan dipisah, lalu dimixer sampai merata. Lalu adonan diratakan hingga ketebalan kurang lebih 4 mm dan dicetak dengan cetakan berbentuk. Lalu adonan dipanggang dengan oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit dan suhu 180 derajat selama 60 menit. Lalu jadilah biskuit jantung pisang kepok kuning. Selanjutnya ada prosedur analisis. Prosedur analisis yang dilakukan pertama, jantung pisang, pemilihan, blanching, pengupasan, pengeringan, penjemuran atau pengeringan, lalu pengilingan dan pengayakan, lalu tepung jantung pisang, lalu pembuatan biskuit jantung pisang yang sesuai formulasi dengan 3 uji, yaitu analisis serat pangan, analisis fisik kerenyahan dan kekerasan, dan yang terakhir analisis organoleptik yang meliputi rasa, warna, aroma, dan tekstur. Selanjutnya yang terakhir adalah referensi. Saya mengambil referensi dari Bunga Saskia Adelia Pratiwi dengan judul Kajian Pembuatan Biskuit Cookies Kaya Serat Pangan, Kaya Serat dengan menggunakan fortifikasi jantung pisang kepok kuning atau Musa Parisdisease. Seperti ini. Perbedaan jurnal yang saya ambil dengan uji yang saya lakukan yaitu pada penelitian sebelumnya, metode penelitian dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pembuatan bubur jantung pisang, pembuatan biskuit, pengujian serat, kandungan serat pangan pada biskuit, dan pengujian organoleptik.
Lalu, data yang dihasilkan dilakukan analisis sidik ragam dan BNT dengan taraf 5%. Sedangkan uji yang saya lakukan meliputi uji serat pangan, uji fisik yang meliputi kekerasan dan kerenyahan, lalu uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, dan tekstur. Kenapa saya memilih jantung pisang? Karena untuk faktor gizi, jantung pisang mengandung energi 31 kcal, karbohidrat 71 gram, protein 1,2 gram, dan lemak 0,3 gram. Mineral terutama fosfor 50 mg, kalsium 30 mg, dan zat besi maupun vitamin seperti beta-karotin 170 mg, vitamin B1 0,06 mg, dan vitamin C 9 mg, dan juga mengandung serat yang cukup tinggi. Untuk faktor kesehatan, kenapa saya memilih jantung pisang? Pertama, karena jantung pisang dapat menghindarkan kita dari penyakit stroke, karena dapat memperlancar sirkulasi darah dan bersifat antikoagulan, yang artinya mencegah penggumpalan darah. Lalu, kandungan serat dalam jantung pisang dapat memperlancar serta mengikat lemak dan kolesterol untuk dibuang bersama kotoran. Dan jantung pisang kepok kuning memiliki kandungan saponin dan tanin yang rendah sehingga memiliki rasa yang gurih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.